Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar bisnis, yang kami beri judul analisis perusahaan yang pilot. Yaitu ada PT Sariwangi dan ada PT Nyonya Munir. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, dimulai dari saya sendiri, yaitu Dewi Komala, lalu ada Faujan Ramadan Janjani, terus ada Rizka Putri Awalia, dan yang terakhir ada Wijal Abdul Jabar. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu PT Sariwangi, yang akan dipaparkan oleh Faujan. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency awalnya bergerak di bidang trading komoditas teh. Selanjutnya bertransformasi menjadi produsen yang meliputi proses blending serta pengemasan. Kantornya berada di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Teh celup Sariwangi sukses di pasaran pada tahun 1989. PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Penjualan perusahaan ini pernah menyentuh 46.000 ton per tahun. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahun. Lalu pada tahun 1962 didirikan oleh Johann Alexander Supit, awalnya beroperasi di bidang perdagangan teh, kemudian menjadi produsen teh. Nah, pada 1970 ada perusahaan menjadi perseroan terbatas. Lalu pada tahun 1973 diperkenalkan pertama kali dalam bentuk teh celup. Teh minum. Pada tahun tersebut populer di Indonesia. Kenapa? Karena teh minuman ini pilihan rakyat Indonesia dan meminum teh telah menjadi bagian dari gaya hidup. Lalu pada tahun 1985 pemasaran mulai masuk ke pasar teh internasional seperti Rusia, Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan Laut Pasifik. Pada tahun 1989, merek teh Sariwangi diakuisisi oleh Unilever Indonesia. Teh celup Sariwangi sukses di pasaran. Nah, kesuksesan inilah yang menggoda Unilever untuk mengakuisisi produk dan brand teh celup Sariwangi. Lalu pada tahun 2015, kesulitan pada PT Sariwangi itu ada kesulitan keuangan dengan gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan, sehingga terlilitnya hutang. Nah, pada tahun 2018 lalu pilot. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizka. Selanjutnya ada faktor penyebab teh Sariwangi bangkrut. Yang pertama, sejatinya sudah hampir bangkrut beberapa tahun silam, tapi mengajukan permohonan homologasi. Yang kedua, PT Sariwangi mampu membayar hutang dan cicilan bunga terhadap beberapa kreditur, namun pada akhirnya perjanjian permohonan homologasi dibatalkan oleh pihak pengadilan niaga. Yang ketiga, bangkrut pada tahun 2018 terjadi lantaran mereka menanggung beban hutang yang cukup besar, sekitar 1,5 triliun. Yang keempat, pembayaran cicilan utang tersendat, membuat sejumlah kreditur mengajukan tagihan. Bank yang saat itu mengajukan tagihan, yang pertama ada PT HSBC Indonesia, yang kedua PT Bank ICBC Indonesia, yang ketiga PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, yang keempat PT Bank Panin Indonesia Tbk, dan yang terakhir PT Bank
Commonwealth. Yang kelima ada ekspansi yang tak sesuai ekspektasi, yaitu gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Lalu pemaparan materi yang kedua yaitu ada PT Nyonya Menir, yaitu racikan jamu dan obat tradisional. Nah, ini akan dipaparkan lagi oleh Rizka. Sejarahnya pada tahun 1900 suami Nyonya Menir menjadi korban kekejaman kolonial Belanda yang menyebabkan jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama. Nyonya Menir tidak tinggal diam, ia mulai meracik jamu yang ternyata mujarab dan membuat kondisi suaminya pun pulih. Pada tahun 1919, Nyonya Menir memulai bisnis jamunya dengan nama Jamu Cap Potret Nyonya Menir yang pabriknya berada di Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 1940, anak Nyonya Menir, Noni, memutuskan pindah ke Jakarta untuk membuka gerai Nyonya Menir di Jalan Juanda, Pasar Baru. Dari Jakarta, nama Nyonya Menir semakin meluas ke seluruh penjuru tanah air. Selanjutnya pada tahun 1967, Nyonya Menir menjabat direktur utama di perusahaannya. Salah satu anaknya, Hans Ramana, dipercayakan untuk bertanggung jawab atas perusahaannya. Pada tahun 1970, Nyonya Menir mulai merasa persaingan dunia bisnis jamu yang semakin ketat. Lalu untuk sejarah selanjutnya oleh Wijar. Nah, pada tahun 1978, Nyonya Menir meninggal dunia. Setelah Nyonya Menir dan anaknya meninggal, perjalanan perusahaan pun mulai goyah. Lalu pada tahun 1984, didirikanlah Museum Jamu Nyonya Menir di Semarang yang bertujuan sebagai cagar budaya-budaya dan pusat informasi, pendidikan, promosi, serta media pelestarian warisan budaya tradisional. Lalu pada tahun berikutnya, terjadi perseteruan di antara kelima cucu pewaris Nyonya Menir yang melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerjanya. Lalu pada 4 tahun kemudian terjadi konflik kedua. Lalu pada tahun 1995 akan dilanjutkan oleh Pauja. Selanjutnya 1995 konflik berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Perusahaan Nyonya Menir sepenuhnya dipegang oleh cucu Nyonya Menir yang bernama Charles Sairang. Pada tahun 2006, PT Nyonya Menir telah memperluas daerah pemasarannya hingga ke Taiwan sebagai bagian ekspansi perusahaan ke pasar luar negeri setelah berhasil berekspansi ke Malaysia, Brunei, Australia, Belanda, dan Amerika. Pada tahun 2015, PT Nyonya Menir melawan kreditur di Pengadilan Niaga Semarang. Pada tahun 2017, pabrik jamu legendaris PT Nyonya Menir akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam sidang pada Kamis tanggal 3 bulan 8 tahun 2017. Nah, ini selanjutnya ada 2 faktor penyebab PT Nyonya Menir bangkrut, yaitu sejak awal 2000-an memang sudah ada masalah internal kepemilikan terhadap PT Nyonya Menir. Itu terjadi perseteruan di antara kelima cucu pewaris Nyonya Menir yang melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerjanya. Jadi sangat mempengaruhi pekerjanya. Lalu konflik berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Yang poin kedua yaitu ada karena terlilit utang, gagal membayar utang kepada beberapa kreditornya. Lalu PT Nyonya Menir juga melawan kreditur di Pengadilan Niaga Semarang. Untuk selanjutnya oleh Wijar. Nah, di sini cara mengatasi masalah atau solusi. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi sendiri, yaitu cari faktor dalam bisnis yang menyebabkan kemungkinan pailit itu terjadi, lalu perbaikilah salah satunya.
memperhatikan produk yang akan dijual dan pelayanan yang disediakan. Yang kedua, menerima feedback dari segala arah atau masukan. Kita tidak boleh egois dan harus terbuka dalam menerima saran dari orang lain jika itu dapat memperbaiki perusahaan yang sedang kita jalani. Yang ketiga, perhatikan arus kas atau bisa disebut cash flow, yaitu untuk mengetahui lebih dalam soal kemampuan perusahaan dalam membayar aspek-aspek operasional, seperti membayar kewajiban perusahaan atau gaji karyawan, dan membayar dividen sehingga dapat mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Yang keempat yaitu berkembangnya inovasi, yang kelima manajemen yang baik, yang keenam tingkat efisiensi kerja, yaitu agar pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal atau sesuai target dalam hal mutu atau hasilnya dengan baik gitu ya. Dan komponen yang meliputinya yaitu biaya, waktu, dan tenaga kerja. Lalu yang ketujuh bersifat objektif, yang dimana yang dimaksud dengan objektif dalam hal ini adalah tidak memiliki sikap buruk sangka kepada siapa saja jika terjadi masalah. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.